Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan wafi ni'mah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang mulia, Sayyidina wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari satu safar perjalanan, di antara doa beliau adalah atibun, taibun, abidun, hamidun, li rabbina sajidun. Ya Allah, kami kembali. Ya Allah, kami bertaubat. Ya Allah, kami beribadah. Ya Allah, kami memuji, dan kepada Rabb kami senantiasa bersujud. Itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat kembali ke kediamannya dari satu-satu. Ya, kita baca. Aibun, Aibun, taibun, taibun, abidun, hamidun, hamidun, li rabbina sajidun. Itu. Sekali lagi, aibun, Aibun, taibun, abidun, hamidun, li rabbina sajidun. Ada yang apa? Sekali lagi bareng-bareng yuk. Aibun, taibun, abidun, hamidun, li rabbina sajidun. Jadi orang pulang itu ucapannya, dan apa yang diucapkan oleh orang beriman diapain biasanya? Diamalkan, diamal. Kita pulang itu dalam rangka tadi, ya, kembali kepada Allah, berinabah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, ya, bertaubat. Makanya nanti pulang sampai di rumah tuh, apa yang biasa kita laksanakan, amal-amal baik di pesantren itu kita buat di rumah. Di pesantren kita senantiasa jaga sholat, di rumah kita jaga sholat. Siap insyaallah? Insyaallah. Siapa yang niat 5 waktunya di masjid, kerjakan di rumah masing-masing. Di pesantren kita tiap hari ada zikir. Nah, maka zikir ba'da sholat, zikir pagi, zikir sore diamalkan. Santri bawa buku zikirnya ke rumah. Buku zikir tersebut dibaca di rumah masing-masing supaya rumahnya dirahmati oleh Allah. Diturunkan di atas rumah itu nanti ada sakinah. Ya, pasangan suami istri menjadi mawaddah warahmah. Kita membaca zikir di rumah kita. Segala musibah, mara bahaya dicabut dari rumah tersebut. Ya, di bawah buku zikirnya insyaallah. Ya, di bawah buku zikirnya diapain? Dibaca atau ditaruh di rak? Baca di rumah. Selama 9 hari ini baca zikir di rumah pagi dan petang. Nanti si kafir ya pas waktu sore nanti ngapain nggak? Zikir bu, Pak. Zikir aja nih. Portah belum itu. Ya, nanti si Abdullah pas waktu sore sebelum maghrib ngapain? Abdullah, ini Pak mau zikir seperti di pesantren, masya Allah. Ajib kan? Ya kan?
Najwa ngapain? Mau zikir, Pak. Ya, boleh ya? Ya, mari insyaallah. Zikir ya mari. Apalagi yang sudah hafal. Seperti saya yang hafal, kalian hafal ya? Hafal ya zikir. Nah, dia supaya hafal tuh bagus kalian. Harusnya santri-santri senior juga hafal zikir-zikir itu. Jadi apakah insyaallah ya? Zikir. Sehingga nanti santri itu ilmunya dengan zikir. Tidak kosong, ilmunya dengan amalan. Buktinya amal apa? Dia zikir pagi petang. Nanti bercahaya dia, wajahnya, hatinya. Ya, ajib. Gitu. Di pesantren kita biasanya ada tahajud, ada sabak sapi manzil, ya, ada mutolaah tikrar dan lain-lain. Maka ini diamalkan di rumah masing-masing. Sudah dikasih Ustaz Afif itu? Udah tugasnya. Udah, itu jadi amal-amal di pesantren. Laksanakan semampu kalian di rumah. Sebarkan. Yang berikutnya kalian di rumah itu birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Tadi rapor sudah diberikan. Sudah ya. Rapor diberikan hanya sebatas evaluasi belajar. Ketika diberikan rapor, ada yang baik, ada yang tengah-tengah, ada yang kurang. Itu adalah ujian. Yang baik diuji oleh Allah untuk terus mempertahankan kebaikannya. Yang kurang diuji oleh Allah untuk memperbaiki kekurangannya. Bisa dipahami? Jadi yang dikasih kelebihan nilai itu ujian. Supaya dengan nilai baik tersebut dia bersyukur kepada Allah, makin taat sama Allah, tawadhu di hadapan manusia. Bukan dengan nilai baik dia jadi sombong. Nih saya nih hebat, juara 1, juara 2, juara 3. Nggak begitu. Atau dengan nilai buruk justru dia menjadi pesimis. Nggak boleh juga. Wah, nilai saya paling buruk nih. Udah berarti enggak, justru itu diuji supaya dia itu menjadi calon-calon orang-orang hebat dengan kekurangannya ini. Karena dia tahu sekarang dirinya kurang di sini, dia tutupi kekurangannya. Kalau nggak begitu dia nggak tahu dirinya kurang. Dan yang namanya belajar itu bukan hanya nilai. Ya. Orang yang dikatakan calon ulama itu bukan karena nilainya bagus, bukan. Tapi orang yang memang dia belajar hanya karena Allah. Di waktu pagi belajar, di waktu siang belajar, di waktu malam belajar, di mana aja dia belajar. Nah itu jadi ulama nanti. Karena dia belajarnya bukan karena ustaz, bukan karena pesantren, bukan karena mau ujian. Dia belajar karena Allah. Orang yang belajar karena Allah istiqomah atau berhenti? Orang yang belajarnya karena pesantren, ketika sudah dari pesantren, nanti berhenti nggak belajar? Berhenti. Udah selesai kan? Kenapa? Udah selesai pesantren, udah keluar dari pesantren, buat apa lagi belajar? Nah itu yang jadi masalah. Maka kita itu harus menanamkan rasa lillahiyah kita, lillahi ta'ala kita. Ya, tuh. Makanya kalian nanti kembali ke rumah itu berbaktilah sama orang tua. Yang tadinya lihat nih, dengerin. Yang tadinya anak-anak dalam berbicara nada suaranya lebih tinggi dari orang tua. Setelah nyantri, nada suaranya dia harus lebih rendah dari orang tua. Kecuali orang tuanya budak. Tahu budak nggak? Ya kan? Yang ininya kurang. Ya. Jack. Ya bu. Jack. Ya bu. Nggak dengar dia. Jack. Ya bu. Oh iya ya sini. Ya bu. Nah itu beda lagi. Memang ibunya memang bukan mau dibentang. Memang dia perlu suara kita kan.
bicaralah kalian menjawab orang tua dengan apa? Suara yang lebih rendah. Tuh suaranya. Hati menjawab orang tua dengan rasa sayang, cinta, menghargai, memuliakan. Jangan ada di hati kita ini benci sama orang tua, nauzubillah. Jangan, karena mereka yang melahirkan kita, membiayai kita. Kalian bisa kesini jadi hafiz Quran, jadi hafal 10 juz, sekian juz, bisa baca kitab. Sebab siapa? Sebab siapa? Orang tua susah di sana. Ibu melahirkan susah. Wahnan ala wahnin. Orang tua keluar, yang namanya ayah kita keluar di tengah pandemi COVID ini, berjibaku dia nyari nafkah. Terancam juga tuh dia, tapi demi anaknya dia rela berkorban. Nah itu paham itu. Di waktu panas, kepanasan tuh orang tua nyari nafkah. Di waktu dingin, di waktu lapar, kelaparan dia. Lagi dia sakit, demam, terpaksa tetap harus kerja. Nyari nafkah buat kalian. Paham ini, orang tua ini susah dan tidak gampang. Di tengah kehidupan yang sekarang makin sulit ini, ya makanya kita ke orang tua itu wajib menghargai, memuliakan, mencintai, yang ujung-ujungnya berbakti nantinya, nanti bantu nih, tolong nih, jangan susahkan orang tua. Siap ya mata insyaallah. Jadi orang tua lagi kerjaan apa di rumah bantuin, ibunya lagi masak bantuin cuci piring. Ya, ibunya lagi ngepel, bantuin juga kita ngepel di sebelahnya. Ya, ayahnya lagi cuci mobil, bantuin cuci mobil ayahnya. Karena kita mampu, kita sehat. Ya, ayahnya lagi ngangkat sesuatu, bantuin diangkat sama kita. Gimana? Coba yang mama kali nih, coba kan? Insyaallah. Maulana ingin dengar nanti laporan dari orang tuanya, anak saya ada perubahan sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Yang tadinya dia suka bentak-bentak saya setelah pesantren, alhamdulillah Maulana sekarang dia nyadar, gak berani bentak saya lagi. Karena durhaka tuh anak bentak orang tua. Ya, insyaallah. Ya, penyakit anak zaman sekarang durhaka sama orang tua, terutama ketika lagi main game. Dia main game, nonton TV, diganggu sama orang tuanya, padahal orang tua kan ganggu, nasihatin dia, langsung dia merenggut. Nah itu handphone ini jadi haram. Langsung, atau dia ketika lagi main handphone, orang tuanya ngomong, dia nggak mau lihat orang tuanya lihat handphonenya, seolah-olah handphone itu lebih penting dari orang tua. Tuh ada tuh banyak anak kayak gitu. Nah ini anak nggak tahu sopan santun ini. Itu handphone yang beli itu siapa? Siapa yang beli? Orang tuanya. Dia main handphone gini aja. Nah, ya buat apa bu? Kamu gini-gini ya nak ya? Iya, ya. Kamu. Nah ini ya. Iya. Ada tuh anak kayak gitu. Allahu Akbar. Jadi handphone ini bisa menjadi pintu kebaikan dan bisa menjadi pintu keburukan. Dan keburukannya dahsyat handphone ini, internet sebagainya. Maka kalian santri cerdas, pintar, memfilter mana yang baik diambil, diamalkan, mana yang buruk buang, itu sampah. Siap ya maka insyaallah. Jadi nggak boleh lagi ada nanti santri lagi main handphone dipanggil orang tua, diajak bicara orang tua, dia fokus handphone matiin. Ya pak, ya bu, sebentar nak, ya siap. Berapa bu? Mau mana handphone lagi? Ya handphone main, sejam 2 jam nggak apa-apa. Kesananya ngaji, main bola kalian sendirian, tapi kalau COVID ini makan nggak bisa nih kalau orang ya. Olahraga sendiri aja, karena COVID misalnya. Keluar kalian pakai masker, insyaallah, terutama di zona merah, zona hitam, ya, zona pelangi ada nggak? Nggak tahu ada nggak. Pokoknya jaga kesehatan.
Waduh, lagi COVID kayak gini, orang lagi pada susah. Orang tua juga belum tentu punya duit, belum tentu atau duitnya ada tapi buat cadangan. Dimintain handphone, nih Bu, saya juara satu. Handphone yang harusnya 30 juta. Nol yang kurangi 2. Jangan kayak gitu. Ya, siap tidak minta yang kepada orang tua insya Allah. Jangan. Ya, pakaian udah banyak, gak usah minta pakaian. COVID ini. Ya, minta jam tangan baru. Gak usah, punya jam tangan kita masih bagus. Sepatu baru, kalau masih bagus gak usah minta. Qanaah. Kecuali orang tua yang ngasih hadiah. Oh, bagus kamu nah. Kamu hafalan tambah sekarang 5 juz. Ayah ibu senang. Nih, kasih hadiah. Gak usah banyak-banyak. Cek 1 miliar. Kurangi nolnya 4. Gitu. Ya. Jadi di tengah kondisi kayak gini, jangan susahkan orang tua. Siap insya Allah. Bahkan kita harus bantuin orang tua, terutama kalau orang tuanya bukan pegawai negeri, pegawai swasta yang nggak punya gaji. Kasihan. Usahanya lagi turun naik dia lagi ketar-ketir tuh orang tua yang sekarang ini nggak punya gaji. Mau jualan kopi, jualan juga nggak rame. Kasihan tuh orang tuanya. Ya paham ya nih, orang tua yang pengusaha, yang berusaha dagang, punya toko atau punya apa yang nggak digaji, itu lagi gini-gini kasihan dia, terutama. Bahkan yang digaji aja kadang dikurangi gajinya. Gimana? Siap prihatin insya Allah. Nah, Maulana, kalau saya kan anak berada, orang tua saya mampu. Walaupun kita anak berada, orang tuanya kaya atau mampu, tetap hiduplah sewajarnya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang orang tuanya kaya. Pak, pokoknya pagi ini saya ingin makan bekal kaya, rendang sapi, ya nggak perlu kelenjar, ya sebagainya. Ya kayak gitu, sederhana aja makannya. Ya. Padanya yang bisa buat orang tua. Jadi nggak ada cerita santri itu pulang itu dia mau melampiaskan nafsunya, bukan. Ya, Nabi mengatakan qublatun tabazuatin. Orang pulang itu ke rumah masing-masing seperti orang berangkat untuk berjihad. Jadi kalian pulang itu mau berjihad, jihad di rumah. Jihad kalian apa? Lawan hawa nafsu kalian tuh. Biasanya santri itu kalau sudah nyampe rumah inginnya main game, nonton TV dan tidur. Betul tidak? Nah ya Kak, tidur dia. Ya. Gitu. Ditanya, Bang Embel, ayo, tidur deh. Jangan kayak gitu ya. Tidur bagus, tapi pada tempatnya, pada waktunya. Tidur silakan. Hari pertama tidur istirahat capek aja. Tapi hari kedua, ketiga mulai beraktivitas, berbakti kepada orang tua. Diamalkan insyaallah. Dan santri itu tidak terjebak dalam pergaulan yang buruk. Ya, carilah teman-teman yang baik. Karena di antara penyesalan ahli neraka itu berteman dengan teman yang buruk. Kan ada ayatnya. Ya. Cari teman yang baik. Teman-teman yang membuat kalian berhenti pesantren atau malas belajar pesantren, tinggalkan. Cukup katakan Assalamualaikum. Kita nonton bioskop, ahlan wa sahlan. Saya tidak bisa, mau ke masjid, gitu ya.
hindari ajakan teman-teman yang mengajak sesuatu yang tidak bermanfaat atau berbahaya dengan jawaban yang sopan. Insya Allah, jangan kalian sombong. Kita naik motor yuk ke alun-alun. Ngapain? Makhluk. Nah, itu amalan yang kurang untuk anak-anak preman. Saya mah santri. Nih kopi putih. Wah, ini kalian dibenci itu sama orang tuh. Karena merasa lebih baik. Gak boleh kayak gitu. Jawab dengan sopan. Oh, terima kasih tawarannya. Lain kali aja, saya lagi ada kesibukan. Oh gitu ya. Insya Allah, sehingga kita dengan siapa baik. Ya, insya Allah ya. Dan di antara amalan santri di rumah apa? Ifsya'us salam, sebarkan assalamualaikum. Pak Ustaz, Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ketemu engkong, Waalaikumsalam Kong. Ketemu Bibi, Waalaikum. Insyaallah. Ketemu Pak DKM, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu cewek cantik. Diamalkan insyaallah. Paling sampai nanti. Subhanallah. Ya, begitu. Jadi kita ingin menjadi manusia terbaik. Apa manusia terbaik? Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Siap semua insyaallah. Jadikan kalian manusia terbaik di rumah tangga kalian. Betul-betul taat pada orang tua, menyenangkan, membahagiakan hati orang. Jadi judulnya ini 9 hari ini bahagiakan orang tua. Tapi nggak usah berlebihan. Kalau berlebihan capek sendiri nanti, lebay namanya. Ya, biasa aja dengan senyum. Ya. Biasanya kalian kalau di rumah sebelum nyantri tukang bakso lewat, masuk, es krim lewat, brin, iya enggak, tukang jengkol lewat, kol. Sekarang setelah kalian pesantren itu qanaah, walaupun hati kalian mendidih ingin makan itu. Ting, bakso, ibunya udah lihat anak kita kan, lihat si Ali, dan dia makan bakso itu 3 mangkok. Ting, sekarang Ali diet aja. Ibunya nah, ya. Ikonah si Alif. Ya. Gimana? Siapa? Ya. Si Fadil biasanya kalau dia lewat mobil sama orang tuanya ada McD, Pak, berarti McD. Sekarang dia diam. Walaupun matanya lihat McD. Dia pesan mola tadi ya. Untuk bapaknya, makanya anak minta naik dia. Konaan dia. Dia nerima apa yang dikasih oleh orang tuanya. Gak minta lebih. Gimana? Siap diamalkan insyaallah. Ya. Ya, gitu caranya. Si Hasbi biasanya dia kalau lihat kaos bagus sedikit misal, langsung dia, Bu, kaos bagus nih. Ini kaos jersey ini. Tapi setelah dia pesantren, lihat lewat tuh tukang kaos jersey. Walaupun matanya gini-gini jelalat, tapi dia, Bismillah, alhamdulillah. Insyaallah. Jadi hati kita itu hati yang bersyukur punya orang tua. Yang penting orang tua kita sehat walafiat. Yang penting orang tua kita sayang sama kita, udah cukup ya Allah. Yang penting saya pesantren lancar, udah cukup lah, nggak usah minta apa-apa. Insyaallah. Begitu caranya. Ya. Baik, itu berbakti orang tua. Jadi banyak lah kalau cerita berbakti orang tua, panjang lagi nih. Kalau mau pada pulang masalah. Nah, udah. Nanti kalian
kalau sudah di rumah itu tantangannya kan satu tidur, yang kedua handphone, yang ketiga TV, ya enggak? Yang keempat pergaulan dengan teman-teman yang kadang-kadang kurang baik, ya, dan banyak hal. Maka pesan Maulana, solusinya hanya satu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu aja. Ciri-ciri yang bertakwa, ucapannya, perkataannya, perbuatannya ikut ajaran Rasulullah SAW. Udah itu aja. Maka kalian pulang ke rumah kalian nanti masuk ke rumah dengan cara Rasul, dengan doa-doanya. Kan sudah diajarin di sini, betul tidak? Makan dengan cara Rasul, berpakaian dengan cara Rasul, sholat dengan cara Rasul, ya, tidur dengan cara Rasul. Pokoknya kemana-mana ngapain aja dengan cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah kita selamat. Amin. Alamatu hubbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hubbus sunnah. Tanda cinta Nabi itu cinta ajarannya. Jadi sekarang ini kita harus cinta ajaran Nabi. Ya. Di tengah pandemi seperti ini, hindari kerumunan-kerumunan yang nggak perlu, kecuali mendesak. Ya. Maulana sendiri sekarang ceramah Maulid Nabi dan lain-lain berhenti, ya, atau dikurangi banyak lah. Ya. Kenapa? Pandemi sekarang. Ceramah perlu, tabligh perlu, dakwah perlu. Tapi pandemi itu harus kita siasati. Ya sekarang orang taklimnya masih pakai Zoom ke masyarakat kalau dakwah. Ya, sekali-kali turun, tapi jaga protokol kesehatan. Ya, seperti itu. Baik, ya. Kalian nanti kembali ke sini hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Tanggal berapa Ustaz Afif? 29 November ya. November. Ya, pulang tepat waktu. Ya. Jangan terlambat. Dan pastikan diri kalian sehat. Pulangnya nanti sudah bawa rapid test, non reaktif. Ya. Jadi kalian pulanglah dengan keadaan sehat dan selamat, dan kembalilah ke pesantren dalam keadaan sehat dan selamat. Ya. Bawa kitabnya yang perlu dibawa supaya mutolaah buat hari-hari kalian. Gak usah semuanya, 1-2 biji aja. Ya. Qurannya dibawa untuk manzil di rumah sehari-hari, dan sakit bersama orang tuanya boleh. Sudah, kalau gitu ya. Jadi inti utamanya satu, pulang kita ini harus menjadi islahu al-ma'rifah wa tauhid, perbaikan keyakinan kita. Kita bisa pulang, Allah yang memulangkan. Hidup Allah yang hidupkan, mati Allah yang mematikan. Rizki Allah yang ngasih rizki. Itu keyakinan kita. Ya. Yang kedua, pulang ini untuk ibadah. Yang ketiga, pulang ini untuk perbaiki hubungan baik dengan orang tua, adik kakak, masyarakat kita, sambil tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Dan yang berikutnya, pulang ini harus menjadi contoh akhlak yang baik. Al-birru husnul khuluq. Seluruh kebajikan atau ketaatan itu adalah baiknya akhlak. Jadi akan kelihatan tuh orang yang suka berbuat baik itu terlihat baiknya akhlak. Sholat dengan cara yang baik, zakat dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya, di rumah dengan akhlak yang baik. Makanya saya bilang tadi, orang yang main handphone, lagi nonton TV, diajak bicara nggak noleh teman bicara, itu akhlaknya buruk. Nggak boleh gitu. Insya Allah, jangan ada santri kayak gitu. Dia bicara oleh orang tua, oleh saudaranya, oleh paman bibinya, dia asik main handphone, asik baca apa, asik nonton apa, dia tidak noleh, itu di antara akhlak buruk. Ya. Kita
harus punya akhlak yang baik dalam apapun, dalam berkomunikasi, dalam berbicara, ya dan lain-lain. Siapa yang makan syawal? Pesan orang itu aja. Hidupkan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kalian bersama ayah, ibu dan keluarga kalian. Ajak mereka untuk sama-sama taat kepada Allah. Ya, ajak mereka untuk hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan bacaan Al-Quran di rumah-rumah kalian. Ya, kalau sudah banyak hafal Quran, pimpin tahajud ayah ibu kalian. Ya, Bu, Pak, kita tahajud bareng yuk. Saya jadi imam. Iya, Nak. Baca apa, Nak? Pokoknya saya mau baca surat Al-Baqarah 5 ayat pertama. Al-Baqarah itu apa? Apa namanya, sapi betina. Wah, rokat kedua mau baca apa? Al-Fil, gajah. Wah, lebih besar dong. Baik, diamalkan insyaallah. Jadi terakhir kita bersyukur ada di pesantren ini di tengah zaman fitnah, huru hara di mana-mana. Allah kasih kita nikmat bisa pesantren dengan damai, dengan sehat dan selamat. Syukur ini, ya. Dan kita niat, insya Allah saya ingin menyelesaikan pelajaran saya menjadi hafiz Quran dan menjadi calon ulama. Siap semua insya Allah. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa, ya. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal kita selama di pesantren ini. Ampuni seluruh dosa kita dan jadikan ilmu kita bermanfaat. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahmal yatama wal masakin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afwa wal ghina. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa a'izz al-islam wal muslimin wa qawwi al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma 'adhib al-kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Nas'aluka al-ghawata wal jannah, na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa hajjana wa 'umratana wa zakatana wa sadaqatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana tadarru'ana wa jami' a'malina salih. Bikamin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkil shiqa wa sirril qada wa shamatatil a'da. Na'udzu bika min asy-syirki wal kufri wasy-syaqq wasy-shiqaq wan nifaq sul akhir. Na'udzu bika ya من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحب وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ودود يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا رب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Puji Allah sudah semua.